kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Public Relation dan Manajemen Krisis yang beranggotakan saya Korina Ifada Nimbat 119014, Nok Silvi Rohmawati Nimbat 119026 dan Sigit Yudatrama Prawira Nimbat 119076. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi krisis. Menurut Mars Devlin dalam bukunya Krisis Management Planning and Execution, menurut Borodzik mengatakan bahwa krisis lebih dari sekedar situasi emergensi atau darurat. Menurut Duke dan Maselan dan Kosmin, mereka menekankan krisis sebagai situasi yang menyebabkan kerusakan fisik maupun non-fisik. Kemudian Sager, Sellow, dan Ulmer seperti dikutip oleh Smudel. Jadi kesimpulannya, krisis merupakan suatu masa yang kritis berkaitan dengan suatu peristiwa yang kemungkinan cepat dan tepat perlu dilakukan agar tidak mempengaruhi keseluruhan operasional organisasi. Kemudian, karakteristik krisis. Yang pertama, peristiwa yang spesifik atau specific event. Yang kedua, krisis bersifat tidak diharapkan dan tidak dapat terjadi pada setiap saat. Yang ketiga, krisis menciptakan ketidakpastian informasi. Yang keempat, menimbulkan kepanikan. Yang kelima, menimbulkan dampak bagi operasional organisasi. Dan yang terakhir, berpotensi menimbulkan konflik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sumber dari krisis. Menurut J. Harrison pada tahun 2005 dan White and Mazur pada tahun 1995, menyimpulkan bahwa krisis secara umum dapat disebabkan oleh dua sumber, yaitu dari dalam dan dari luar organisasi. Yang dari dalam sendiri misalnya yaitu manusianya, terus ada manajemen dan teknologi. Sedangkan dari luar organisasi misalnya dari peraturan pemerintah, terus bencana alam dan kerusakan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, dari sumber-sumber krisis tersebut maka dapat diambil yaitu krisis dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, antara lain yaitu yang pertama ada krisis teknologi. Krisis yang disebabkan oleh kesalahan penggunaan teknologi tertentu dalam operasional organisasi. Contohnya yaitu kesalahan pengeboran yang diduga menyebabkan meluapnya lumpur yang ada di Sidoarjo, yaitu lumpur Lapindo pada tahun 2006. Nah, yang kedua yaitu krisis konfrontasi. Relasi yang buruk antara organisasi dan publik dapat merangsang terjadinya konfrontasi, yang akhirnya memicu krisis. Ini terjadi bila publik mengekspresikan kemarahannya karena ketidakpuasan terhadap kegiatan operasional dari perusahaan itu sehari-hari. Nah, terus yang ketiga yaitu krisis malevolence. Itu terjadi bila seseorang atau sekelompok berkeinginan untuk menjatuhkan atau membahayakan organisasi, seperti sabotase, terorisme, ataupun kegiatan yang mengganggu aktivitas dari organisasi tersebut. Contohnya yaitu yang terjadi pada tahun 2002 yaitu ada bom Bali. Terus yang selanjutnya adalah krisis manajemen. Terjadi karena kelompok manajemen gagal melaksanakan tanggung jawabnya. Contohnya yaitu korupsi yang dilakukan manajemen. Terus ada seorang manajer bank yang kalah dalam permainan falas. Ada juga yaitu pergantian manajemen dan juga akuisisi. Terus ada krisis bencana alam. Krisis yang disebabkan oleh bencana alam yang mempengaruhi aktivitas dari organisasi tersebut. Misalnya ada banjir, terus ada tanah longsor dan gempa bumi. Terus ada krisis produk. Krisis yang diakibatkan oleh kesalahan produk, seperti sebuah produk yang mengandung zat berbahaya. Contohnya yaitu keracunan produk Tylenol milik Johnson pada tahun 1982. Itu untuk jenis-jenis dari krisis. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana caranya untuk mengatasi krisis itu. Yang pertama, untuk setiap audiensi yang berpeluang terkena imbas dari krisis, mendefinisikan terlebih dahulu resikonya. Misalnya
kalimat racun di dalam obat tersebut akan membuat Anda sakit. Terus, penutupan pembangkit listrik akan membuat Anda merugi. Ada lagi, misalnya penarikan akan merugikan pemegang saham sebesar 100 juta. Nah, dari resiko tersebut harus dimengerti atau setidaknya diperkirakan sebelum merencanakan komunikasi krisis. Selanjutnya yang kedua yaitu ketika resiko sudah didefinisikan, jelaskan tindakan yang dapat mengurangi resiko tersebut. Misalnya kalimat jangan minum obatnya. Terus misalnya kami akan tarik produk ini. Terus kami sedang mempelajari kemungkinan penutupan pembangkit listrik. Nah, jika Anda mendefinisikan resiko yang baik, maka publik akan lebih mempercayai tindakan Anda. Selanjutnya yaitu identifikasi penyebab dari resiko. Nah, jika publik percaya bahwa Anda mengetahui penyebab kesalahan, maka mereka kemungkinan besar akan percaya bahwa Anda dapat segera menyelesaikan masalah tersebut. Nah, untuk yang keempat yaitu tunjukkan tindakan manajemen yang bertanggung jawab. Hal terpenting dalam fase perencanaan adalah maju ke muka publik dan menyelesaikan masalah, dengan kata lain melakukan tindakan yang benar. Yang terakhir yaitu ciptakan pesan yang konsisten. Tunjuk seseorang juru bicara resmi yang dapat menyuarakan pandangan dari organisasi tersebut. Selanjutnya itu peran public relation dalam mengatasi krisis. Yang pertama, salah satu peran yang dilakukan public relation ketika krisis datang yaitu yang paling penting mengenali gejala-gejala krisis terlebih dahulu. Selanjutnya, public relation berperan harus dapat menganalisis salah satu dari gejala-gejala depresi tersebut yang dikaitkan dengan krisis yang dialaminya. Setelah menganalisis jenis krisisnya, barulah public relation menentukan tahap krisis. Kemudian, setelah gejala dan tahapan prosesnya sudah jelas, barulah public relation langsung mengambil tindakan dalam mengelola krisis.